sebelum kita ibadah, berdoa dulu ya, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berkumpul di sini. Berkati bila Cici Koko yang melayani hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian selalu baik-baik aja ya. Siapa yang udah sabar buat memuji Tuhan? Yuk sama-sama adik-adik kita bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu K-A-S-I-H. Kalian siap? K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Wah, siapa yang masih bersemangat buat memuji Tuhan lagi? Yuk adik-adik, kita mau nyanyi Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Adik-adik, kita kan sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ya adik-adik, kita lebih serius lagi. Kita mau duduk, kita mau memuliakan Tuhan. Ya adik-adik, kita menyanyikan lagu Kupuji Kau Yesus. Kau Tuhan
Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Ku puji Kau Yesus karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Ku puji Kau Yesus karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati Cici Koko yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berikan kami hati yang baru untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang judulnya Daud menunjukkan kemurahan hatinya. Nah, di sini ada yang tahu arti kemurahan hati? Betul banget. Nah, jadi kemurahan hati itu adalah sifat yang timbul dari kedewasaan. Misalnya, ketika adik-adik nih diperlakukan secara tidak adil sama orang lain. Misalnya, adik-adik ada yang dapat permen, yang satu lagi nggak dapat permen. Nah, gimana sih respon hati adik-adik? Apakah kalian malah melawan, kalian sebel, atau kalian murah hati, kalian tetap mengasihi mereka yang memperlakukan kalian gak adil? Atau mungkin kalian diledek sama teman kalian yang ada di sekolah. Habis itu, apakah respon kalian adalah meledek balik, atau kalian membenci mereka, atau sebaliknya, kalian mengasihi mereka, kalian bersikap murah hati dengan mereka? Nah, oleh karena itu, hari ini kita akan belajar mengenai Daud dan kemurahannya kepada Mephiboset, yang diambil dari 1 Samuel 20 ayat 15 sampai 16 dan seterusnya. Nah, di sini ada banyak ayat Alkitab yang dikutip, tapi Koko akan menjelaskan poin-poin penting yang perlu adik-adik ketahui. Jadi, siapa sih nama teman akrab Daud? Betul. Nah, jadi Daud punya teman akrab yang namanya adalah Yonatan. Jadi Yonatan di sini adalah anak dari Raja Saul. Nah, jadi pada waktu itu Raja Saul berusaha untuk mencari dan membunuh Daud, tapi di sini Yonatan karena sahabat yang akrab dengan Daud, karena Yonatan mengasihi Daud, maka Yonatan membantu Daud untuk pergi melarikan diri dan supaya nggak ditangkap nih sama papahnya, yaitu Raja Saul. Suatu hari, Yonatan dan Daud harus berpisah satu dengan yang lainnya, karena terlalu bahaya nih kalau misalnya mereka tetap sama-sama. Raja Saul, papahnya Yonatan, akan tahu dan jadi sangat marah kalau sampai tahu mereka tetap sama-sama. Yonatan akhirnya menyampaikan permohonan khusus, dan ada yang tahu nggak apa pesan yang disampaikan oleh Yonatan kepada Daud? Nah, jadi pesan yang disampaikan dari Yonatan ke Daud adalah ada di 1 Samuel 24 ayat 21. Isinya adalah, oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku demi Tuhan bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul,
Kemudian pulanglah Saul ke rumahnya. Sedangkan Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Nah, setelah mereka berpisah, selang beberapa waktu, orang-orang Filistin kembali berperang dengan Raja Saul sama orang-orang Israel. Namun, akhir yang mengenaskan bagi mereka, Raja Saul dan Yonatan gugur di medan perang melawan orang-orang Filistin. Nah, Daud menjadi sangat sedih karena Yonatan, sahabat dekatnya nih, itu sudah terbunuh. Dan meskipun Saul membencinya, Daud juga menyesal atas terbunuhnya Raja Saul. Daud menghormati dan tetap mengasihi Saul selaku raja umat Tuhan. Nah, pada waktu itu kondisinya bangsa Israel ini ketakutan, terutama buat keluarganya Saul yang masih hidup. Mereka takut kalau misalnya mereka terlihat atau ketahuan masih hidup, mereka akan terancam bahaya dan mungkin mereka akan dicelakakan atau dijadikan menjadi budak bagi orang-orang Filistin. Nah, pada waktu itu Yonatan mempunyai seorang putra yang berusia 5 tahun, yaitu namanya Mephiboset. Nah, pada waktu itu Mephiboset itu dijagain sama seorang pengasuh. Nah, pengasuhnya ini ketika mendengar kabar informasi bahwa Saul dan Yonatan sudah mati, maka ia menjadi takut nih, ia menjadi panik dan menyangka orang-orang yang memusuhi Saul itu akan berusaha mencari Mephiboset dan menangkap dia. Nah, karena panik, pengasuhnya menggendong Mephiboset, lalu dia lari hendak bersembunyi. Tapi karena begitu terburu-buru karena panik, jadi Mephiboset itu jatuh. Nah, akibatnya kedua kaki Mephiboset terluka, dan pada waktu itu gak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Gak ada dokter seperti saat ini. Kalau misalnya adik-adik sakit, pilek, batuk, nah disembuhin. Tapi waktu itu belum ada. Jadi selama sisa hidupnya, kedua kaki Mephiboset itu nggak bisa berjalan. Nah, setelah kematian Raja Saul, ada beberapa anggota keluarganya yang berusaha untuk menjadi raja, menggantikan Raja Saul. Tapi Tuhan menggagalkan semua rencana mereka. Siapakah yang terpilih? Nah, yang terpilih menjadi raja adalah Daud. Betul. Nah, jadi Daud menjadi raja bangsa Israel seperti apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Setelah Daud menjadi raja selama beberapa tahun, ia mulai berpikir nih tentang sahabat lamanya Yonatan. Daud juga mikirin janjinya. Janji yang udah dibuat ketika Yonatan dan Daud itu mau berpisah satu sama lain. Ia telah berjanji supaya tetap bersikap ramah terhadap anak-anak Saul dan Yonatan. Tapi Daud malah tidak tahu apakah keluarga mereka itu masih hidup atau enggak. Nah, pada suatu hari Daud mengumpulkan pelayan-pelayannya, lalu bertanya, masih adakah orang dari keluarga Saul yang hidup? Kata Daud, dia mau berbuat baik kepada mereka karena dia telah membuat janji dengan Yonatan. Nah, tiba-tiba seorang pelayan Daud bercerita tentang seorang pembantu dari keluarga Saul yang bernama Ziba. Dia bilang, mungkin Ziba ini bisa menolong Daud untuk mengetahui apakah masih hidup atau enggak nih keluarga si Saul ini. Akhirnya Daud pun memanggil Ziba datang ke istana. Ketika Daud bertanya kepada Ziba nih tentang keluarga Saul, lalu Ziba bilang, seorang putra Yonatan itu masih hidup katanya. Lalu Daud pun senang mendengar hal tersebut karena akhirnya Daud bisa tahu nih ternyata keluarga Yonatan dan keluarganya Saul ini masih ada yang hidup gitu. Akhirnya Daud ingin bertemu dengan Mephiboset dan dia memerintahkan untuk memanggil Mephiboset untuk pergi ke istana. Nah, ketika Mephiboset masuk ke dalam istana, apa yang dilakukan Daud? Daud
langsung seneng banget ketika ngelihat Mephiboset dan langsung teriak Mephiboset, karena Daud akhirnya ketemu lagi sama anaknya Yonatan. Tapi ingat pada waktu itu Mephiboset itu nggak begitu mengenal Daud. Mungkin Mephiboset pada waktu itu takut, gimana ya kalau misalnya aku bakal diapa-apain sama Raja Daud. Soalnya dia punya dendam terhadap Raja Saul yang telah mencarinya habis-habisan untuk membunuh Daud. Daud enggak membalaskan dendamnya ketika bertemu dengan Mephiboset, tapi Daud menunjukkan kemurahan hati kepadanya. Daud menunjukkan kasihnya kepada Mephiboset. Katanya jangan takut, karena Daud itu akan menunjukkan kemurahan hati karena ayahmu, yaitu Yonatan. Itu ada di 2 Samuel 9 ayat 6 sampai 13. Adik-adik bisa baca. Jadi di situ Daud ngobrol nih sama Mephiboset bahwa Daud akan mengembalikan kepada Mephiboset itu segala yang dimiliki oleh Saul. Dan juga Mephiboset akan selalu makan sehidangan dengan Daud di istananya. Nah, mungkin adik-adik juga pernah merasa ada di posisinya si Daud. Nah, gimana sih perasaan kalian ketika kalian udah dijahatin, ketika kalian udah musuhin sama banyak orang, tapi kalian tetap mengasihi mereka, kalian tetap memberikan kasih, kemurahan hati kalian buat mereka. Nah, itu semua keputusan ada di tangan adik-adik semua. Kok ajak adik-adik semua untuk ketika kalian ditampar pipi kiri, maka kalian kasih pipi kanan. Yang artinya kalian ketika diberikan ketidakadilan, ketika kalian dijahatin, nah kalian tetap mengasihi mereka sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Tuhan sendiri kasihi mereka. Kalau gitu kita sama-sama baca ayat hafalan kita hari ini. Teman-teman, ayat hafalan kita hari ini adalah Mazmur 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kita ulangi sekali lagi ya. Mazmur 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kita hafalkan dan melakukannya ya. Bye-bye. Oke, yuk adik-adik kita sama-sama bersatu dalam doa. Semoga firman Tuhan yang kau sampaikan ini bisa menjadi rema, bisa masuk ke dalam hati kalian, dan kalian bisa menerapkan dalam kehidupan kalian. Bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Biarlah Tuhan Yesus yang ajarkan kami untuk kami selalu mengasihi, kami menunjukkan kemurahan hati kami kepada orang-orang di sekitar kami, teman-teman kami, orang tua kami, guru-guru kami, semuanya Tuhan. Walaupun mereka mungkin melukai hati kami, tapi kami mau untuk tetap mengasihi dan memberikan kemurahan hati kami kepada mereka Tuhan. Ajari kami, tuntun kami terus dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sedang berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan amin. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Life Kids, serta subscribe YouTube channel Life Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA Group Kelas Life Kids, yuk segera menghubungi Life Kids. Dan aku juga mau ajak teman-teman untuk beribadah secara onsite Life Kids di gereja kalau kalian dalam keadaan sehat ya. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Halo adik-adik semua,
Cici Koko mengajak adik-adik untuk dapat mengikuti ibadah Live Kids secara onsite di jam ibadah yang ada. Dan pastikan adik-adik dalam keadaan sehat ya. Ibadah onsite Live Kids selain diadakan di GSJ Bethlehem Surya Kencana di jam 8, 11, dan 5 sore, juga diadakan di Center Sentul pada hari Minggu jam 8 pagi dan di C4 Tuna Sarapan di hari Sabtu jam 5 sore. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi nomor Live Kids berikut ini. Sistem presensi kehadiran adik-adik di ibadah onsite di 3 tempat ini menggunakan kartu absen ya. Jadi setiap ibadah jangan lupa dibawa kartunya dan tap di mesin absensi. Dan yang pasti jangan sampai hilang ya adik-adik. Untuk adik-adik yang belum mendapatkan kartu, kalian dapat menghubungi guru-guru kelas masing-masing saat hadir di ibadah onsite. Hadiah kalian juga akan dihitung berdasarkan jumlah kehadiran adik-adik di ibadah onsite sesuai data yang masuk di sistem absensi Live Kids. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite, dapat beribadah secara online di YouTube Live Kids jam 9.30. Adik-adik dan papa mama juga dimohon memperhatikan info-info yang ada di grup WhatsApp kelas Live Kids atau media sosial Live Kids agar tidak ketinggalan info seputar kegiatan Live Kids. Oh ya, jangan lupa tanggal 19 April ini akan ada ibadah Paskah Live Kids jam 2 siang. Open gate setengah 2 ya adik-adik. Tunggu loh kehadirannya di ibadah Paskah Live Kids. Demikian informasi yang disampaikan. See you adik-adik.